Sinar matahari pagi menembus celah gorden, menyilaukan mata Kejia yang terasa sangat berat. Saat kesadarannya pulih, hal pertama yang ia rasakan adalah kepalanya yang berdenyut hebat dan menyadari bahwa ia berada di bawah selimut tanpa pakaian lengkap. Matanya beralih ke samping tempat tidur. Di sana, Baskara duduk tertidur di kursi kayu dengan kepala tersandar ke dinding, wajahnya tampak sangat lelah dan kemejanya berantakan. Hahaha. Kurang ajar, jerit Kejia histeris. Baskara terlonjak bangun, matanya merah karena kurang tidur. Kejia, kamu sudah bangun. Apa yang kamu lakukan? Kamu melecehkan aku, kan? Dasar Pak Tua cabuli, Kejia berteriak sambil menarik selimut untuk menutupi tubuhnya. Ia meraih apa saja yang ada di atas nakas lampu tidur, buku, hingga vas bunga dan melemparkannya ke arah Baskara. Prang, Kejia, dengarkan saya dulu. Baskara menghindar, mencoba menenangkan gadis yang sedang mengamuk. Itu, keluar, kamu ambil keuntungan saat aku mabuk, kan? Kamu pria menjijikkan, aku benci kamu. Kejia menangis histeris, air matanya tumpah karena rasa takut dan malu yang luar biasa. Baskara akhirnya kehilangan kesabaran, maju dan menangkap kedua pergelangan tangan Kejia, menguncinya agar gadis itu berhenti melempar barang. Dengarkan saya, bentak Baskara dengan suara menggelegar yang seketika membungkam tangisan Kejia. Saya tidak menyentuh kamu lebih dari yang seharusnya. Kamu dikasih obat perangsang oleh teman Londonmu itu. Karnu hampir telanjang di mobil, kamu meraba-raba saya sepanjang jalan. Kejia tertegun, matanya membelalak tak percaya. Saya yang memaksa kamu mandi air dingin agar kamu sadar. Kamu pingsan, dan saya hanya memindahkan kamu ke kasur. Saya tidak tidur di kasur ini, Kejia. Saya berjaga di kursi itu semalaman. Untuk memastikan kamu tidak mati karena overdosis obat itu. Baskara melepaskan tangan Kejia dengan kasar, wajahnya memerah karena emosi yang tertahan. Menunjukkan telapak tangannya yang membiru bekas gigitan Kejia kemarin. Bahkan dalam kondisi sadar pun kamu melukai saya. Kamu pikir saya serendah itu sampai mau mengambil keuntungan dari gadis yang sedang kehilangan kesadaran. Kejia terdiam, badannya bergetar. Memorinya samar-samar mulai memunculkan kilasan-kilasan kejadian semalam, rasa panas yang membakar, bagaimana ia menarik-narik baju Baskara, dan bagaimana pria itu terus menepisnya. Papa dan mama kamu tidak tahu. Saya bilang saya hanya mengantar kamu pulang karena kamu pusing, sekarang, terserah kamu mau percaya atau tidak. Ucap Baskara dingin, menyambar jasnya yang tersampir di kursi dan berjalan menuju pintu. Kejia hanya bisa meringkuk di balik selimut, menangis sesenggukan. Rasa malu kini jauh lebih besar daripada rasa marahnya. Baskara tidak pulang ke rumah, langsung memacu mobilnya menuju kantor dengan sisa-sisa tenaga yang ada. Tubuhnya terasa seperti dihantam beton, kepalanya berdenyut seirama dengan detak jantungnya, dan matanya perih karena tidak terpejam barang semenit pun. Pagi itu, Baskara tampak menyedihkan namun tetap berusaha menjaga wibawa, duduk di mejanya dengan kemeja yang kusut, pemandangan langka bagi seorang Baskara. Tubuhnya mulai menggigil hebat karena efek kelelahan luar biasa dan perutnya yang kosong sejak kemarin. Mengambil selimut kecil yang biasanya ia simpan di loker sofa kantor dan menyampirkannya ke bahu. Sambil menggigil, jemarinya yang gemetar tetap berusaha mengetik laporan. Baginya, rasa sakit fisik ini adalah hukuman yang pantas karena ia sempat membiarkan hatinya goyah semalam. Siang hari, Kejia masuk ke kantor dengan langkah ragu. Wajahnya masih sembab. Awalnya, ia berniat untuk tetap bersikap acuh tak acuh dan membuang muka, masih merasa gengsi setelah kejadian memalukan tadi pagi. Namun, saat ia melewati meja Baskara, ia melihat pemandangan yang aneh. Baskara yang biasanya tegak seperti menara, kini tampak membungkuk. Wajahnya yang pucat pasti terlihat kontras dengan daun telinganya yang merah karena demam. Biarin aja, biar tahu rasa, batin Kejia ketus sambil duduk di mejanya. Namun, 1 jam berlalu, dan suara napas Baskara mulai terdengar berat. Kejia melirik dari balik komputernya. Baskara sedang memegang kepalanya dengan kedua tangan, selimutnya merosot ke lantai, dan tubuhnya bergetar hebat. Tiba-tiba, Baskara membekap mulutnya, berdiri dengan terhuyung-huyung, mencoba berlari ke arah toilet atau tempat sampah, tapi terlambat. Huek, Baskara muntah di wastafel kecil di pantry sudut ruangan.
Karena perutnya kosong, yang keluar hanyalah cairan kuning yang pahit, La terbatuk-batuk hingga wajahnya memerah dan air mata keluar di sudut matanya karena menahan sesak. Kejia yang melihat itu tidak bisa lagi menahan rasa kemanusiaannya. Rasa bersalah menghujam jantungnya saat menyadari pria ini sakit karena menjaganya semalaman. Kejia berlari mendekat. Tanpa raga, ia berdiri di belakang Baskara, La menyibak rambut di tengkuk Baskara dan mulai mengurutnya dengan gerakan memutar yang lembut namun bertenaga. Mas, sudah, keluarin aja semuanya, bisik Kejia pelan, suaranya kini tulus, tanpa ada nada marah sedikit pun. Baskara terdiam kaku. Sentuhan tangan Kejia di tengkuknya terasa sangat panas sekaligus menenangkan. Lepas, saya tidak apa-apa, gumam Baskara parau di sela-sela batuknya. Diam, Mas itu sakit, bentak Kejia kecil sambil terus memijat tengkuk Baskara dengan telaten. Jangan keras kepala, Mas sakit begini karena aku, kan? Karena nggak tidur gara-gara jagain aku. Baskara tidak bisa menjawab lagi. Tubuhnya terlalu lemas untuk melawan, La menyandarkan dahinya di pinggiran wastafel, membiarkan Kejia mengurusnya. Kejia mengambil minyak kayu putih dari tasnya dan mengoleskannya ke leher dan punggung Baskara yang terasa dingin karena sakit. Kejia tidak memberikan ruang untuk perdebatan, La menyambar kunci mobil dari meja Baskara dan merangkul lengan pria itu yang terasa sangat panas. Kita pulang sekarang, Mas tidak bisa menyetir dalam kondisi begini, tegas Kejia. Baskara yang biasanya dominan, kini hanya bisa pasrah, membiarkan tubuhnya yang lemas dituntun oleh gadis yang baru saja ia jaga semalaman itu. Ini adalah pertama kalinya Kejia mengemudi untuk orang lain sejak kepulangannya dari London. Suasana di dalam mobil hening, hanya terdengar suara napas Baskara yang berat. Sesekali Kejia melirik ke samping Baskara memejamkan mata dengan kepala bersandar pada kaca jendela, wajahnya tampak sangat rapuh. Saat sampai di alamat yang tertera di navigasi, Kejia sedikit terkejut. Rumah Baskara adalah sebuah hunian minimalis modern yang sangat rapi, namun terasa dingin dan sunyi persis seperti kepribadian pemiliknya. Kuncinya di mana? Tanya Kejia setelah memarkirkan mobil. Saku jas, jawab Baskara lemah. Kejia terpaksa merogoh saku jas Baskara dengan canggung. Jarak yang sangat dekat membuat aroma minyak kayu putih dan aroma tubuh Baskara yang sedang demam menusuk indera penciumannya. Setelah pintu terbuka, Kejia memapa Baskara masuk ke dalam kamar utama. Begitu sampai di kasur, Baskara langsung ambruk. Kejia membantunya melepas sepatu dan menyelimutinya dengan duvet tebal. Mas tunggu di sini, jangan berani-berani bangun, perintah Kejia. La berjalan menuju dapur dengan niat ingin memasak sesuatu. Namun, begitu membuka lemari dan kulkas, Kejia menghela napas panjang, selain karena kulkasnya hanya berisi air mineral dan beberapa botol suplemen. Kejia sadar diri bahwa kemampuan memasaknya selama di London hanya sebatas merebus air atau memanggang rot. Oke, jangan ambil risiko membakar dapur orang sakit, gumamnya. La segera membuka aplikasi ponselnya dan memesan semangkuk bubur ayam premium yang paling lembut dari restoran terdekat. 30 menit kemudian, pesanan datang. Kejia membawa nampan berisi bubur dan segelas air hangat ke kamar. La melihat Baskara sedikit menggigil di balik selimut. Mas, bangun sebentar. Makan dulu 2 atau 3 suap supaya bisa minum obat, panggil Kejia lembut. Sambil duduk di pinggir kasur, Baskara membuka matanya perlahan. Kejia, kamu belum pulang. Bagaimana aku bisa pulang kalau kamu terlihat seperti orang mau pingsan begini? Sahut Kejia ketus, tapi tangannya dengan telaten mengaduk bubur agar suhunya pas. Kejia menyodorkan sesendok bubur ke depan mulut Baskara. Ayo, buka mulutnya. Baskara menatap Kejia dengan pandangan yang dalam dan sayu. La merasa sangat tidak berdaya. Namun ada rasa hangat yang menjalar di hatinya bukan karena demam, tapi karena perhatian Kejia. Dengan perlahan, ia menerima suapan demi suapan dari tangan gadis yang tadi pagi ia bentak habis-habisan. Maaf, bisik Baskara tiba-tiba di sela suapannya. Maaf, untuk apa? Tanya Kejia tanpa menatap mata pria itu. Untuk semuanya, untuk tadi pagi, dan untuk semalam. Kejia terhenti sejenak, lalu meletakkan sendoknya. La menatap bekas gigitannya di tangan Baskara yang masih terlihat jelas. Aku yang seharusnya minta maaf, Mas Bas. Aku sudah egois dan malah menyalahkah kamu. Setelah mematikan lampu kamar dan menyisakan lampu tidur yang temaram,
Kejia berniat untuk merapikan bekas makan Baskara. Namun, langkahnya terhenti saat matanya menangkap deretan bingkai foto yang tertata rapi di atas nakas dan rak kayu di sudut kamar. Kejia mendekat, dan jantungnya seakan berhenti berdetak sesaat. Di sana, bukan foto pemandangan atau foto keluarga besar, melainkan foto-foto dirinya. Kejia mengambil salah satu bingkai kayu yang sudah sedikit berdebu. Di dalamnya ada foto dirinya saat masih SD, memakai seragam putih merah dengan rambut dikuncir dua, memegang rapot. Sambil tersenyum lebar, di sampingnya, berdiri Baskara versi jauh lebih muda, memakai kemeja rapi namun wajahnya tetap terlihat kaku meski matanya menyiratkan kebanggaan. Kenaikan kelas 6 SD Baskara yang datang membawa buket bunga kecil karena mama dan papa Kejia harus ke luar negeri. Kelulusan SMP Baskara yang berdiri paling depan saat orang lain tidak ada yang hadir, menjadi wali untuk menerima ijazahnya. Jadi selama ini, bisik Kejia lirih. Setiap memori pahit di masa kecilnya saat ia merasa sendirian karena orang tuanya terlalu sibuk membangun kerajaan Hisnis, ternyata selalu ada sosok pria ini. Baskara bukan hanya asisten atau bawahan. Ayahnya pria itu adalah sosok yang diam-diam mengisi kekosongan figur pelindung dalam hidup Kejia sejak dulu. Kejia menatap Baskara yang sedang terlelap. Wajah tegas pria itu tampak lebih lunak saat tidur. Kejia baru menyadari bahwa kemarahan dan sikap dingin Baskara selama ini mungkin adalah caranya untuk menjaga jarak agar perasaan profesionalitasnya tidak runtuh oleh rasa sayang yang sudah tumbuh bertahun-tahun. Kejia meletakkan kembali bingkai foto itu dengan tangan gemetar. Ia merasa seperti harus saja menemukan rahasia terbesar dalam hidup Baskara,